Apa yang ada di pikiran jamaah Kopdar saat akan memulai bisnis? Target pasar, modal, atau mungkin strategi untuk pemasarannya? Nah, jamaah Kopdar, seringkali kita melupakan hal yang termasuk paling penting untuk kelangsungan bisnis kita. Untuk itu di sore hari ini kita akan bahas strategi cerdik bikin UMKM melejit di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jawa Kopdar, selamat hari Jumat ya. Ini Jumat berkah luar biasa. Di sore hari ini kita akan membahas suatu topik yang akan sangat bermanfaat sekali untuk UMKM atau mungkin yang baru memulai bisnis, yaitu strategi cerdik bikin UMKM melejit. Indah tidak sendiri, tapi kita hadirkan speaker yang spesial sekali, yaitu Mas Idam Nur Rahman selaku founder Resolvers. Assalamualaikum Mas Idam. Masya Allah. Alhamdulillah baik. Harusnya saya tanya juga ya, bagaimana kabar Mas Idam sore hari ini? Alhamdulillah masih cuan. Masih cuan, iya Pak. Karena memang dari temanya ini strategi cerdik bikin UMKM melejit. Betul. Karena memang kadang ya Mas Idam, termasuk mungkin saya sendiri saat ingin memulai bisnis, yang saya pikirkan tuh pasti modalnya, terus habis itu untuk pasarnya seperti apa. Tapi kadang saya lupa bagaimana untuk marketingnya, untuk strategi pemasarannya. Padahal itu adalah salah satu hal yang sebenarnya penting ya, supaya nanti UMKM atau mungkin bisnis-bisnis kita selalu bisa berlanjut dan bahkan bisa lebih besar. Oke, kita langsung tanya dulu ke Mas Idam. Mas Idam, kenapa strategi marketing atau mungkin strategi pemasaran, apalagi untuk UMKM dan bisnis-bisnis pemula ini, itu menjadi hal yang termasuk penting? Begini Mbak Indah, jadi sebenarnya untuk UMKM itu jangan menganggap dirinya kecil. Satu, prinsipnya seperti itu. Jadi kita berdagang ini kan tidak membohongi orang, tapi kita berdagang ini untuk kebaikan orang, juga kebaikan diri sendiri. Iya. Jadi kita jangan kecil di situ dulu. Jadi kita berpikiran besar, kita ini bisa, jangan melihat, wah orang ini udah besar ya, gimana caranya. Minder duluan Mas Idam. Betul, saya mau bilang minder duluan itu nggak penting. Jadi kita harus ngegas dulu aja, dicoba dulu. Kata teman-teman lek Surabayaan digas dhisik bae. Iya, los gitu ya, dulu, los dhisik. Jadi dari awal itu kita coba, ketika memang sudah mentok cari jalan lain, ketika sudah mentok cari jalan lain. Intinya kita struggle di situ, jangan sampai kita mudah menyerah. Terus kita jangan berhenti belajar. Saya juga di sini belajar juga sama TV9, Kopi Darmo di sini. Oke, luar biasa. Berarti memang salah satu hal yang paling penting yang untuk mendasar dalam jiwa kita adalah jangan merasa kecil dulu. Karena kadang kalau kita baru mulai bisnis atau mungkin yang UMKM, wah memang nggak bisa nih bersaing sama yang besar. Itu mindset yang sebenarnya salah berarti Mas Idam ya, kurang tepat ya. Mindset yang kurang tepat. Bisa dibilang itu nggak tepat karena kan kita ingin memulai bisnis. Kalau kita berpikiran, bisnis ini kecil dibandingkan sama orang yang lain yang sudah besar. Orang yang sudah besar dulunya memang kecil, tapi gitu. Mindsetnya juga ke depan besar. Jadi kita bermimpi itu nggak bayar. Jadi kita bermimpi dulu. Contohnya saya, Resolvers ini, saya bermimpi ini bisa mensuplai kebutuhan risol kekinian itu se-Indonesia Raya. Wow, titik. Luar biasa. Tapi kalau misalkan ada expand ke luar negeri, alhamdulillah bisa. Nah, mimpi saya seperti itu. Jadi jangan sampai kita membatasi mimpi yang membuat kita ya terkotak gitu, seperti katak dalam tempurung. Wah, saya sudah segini-segini aja sih, nggak apa-apa, jangan. Kayak gitu sih. Oke, karena memang yang mahir pun pernah amatir, yang sudah besar pun pernah kecil dulu semulanya. Oke, langsung kita kenalan sama yang namanya Resolvers. Ini bagaimana sih kok bisa ada risol kekinian? Terus tadi bisa dikirim ke seluruh Indonesia juga. Itu cerita awal mulanya. Kenapa kok memilih usaha risol, Mas Idam? Memang awalnya dulu itu saya suka F&B ya, food beverage untuk memulai bisnis dulu. Sebelum ini saya pernah ikut ajang di Food Startup Indonesia 2020 itu. Luar biasa. Saya dari Lamongan sendiri mewakili Lamongan, dari Jawa Timur ada beberapa banyak. Itu tahun 2020 ketika menterinya Mas Wisnu Tama. Itu di Bali, di Nusa Dua, 100 besar saya masuk. Masya Allah, tapi bukan risol. Oh, belum risol. Belum risol. Saya dulu bikin yang namanya dengan ibu saya itu
keripik apa namanya, snack seafood. Snack seafood itu Snack- seperti apa Mas snack Idam? seafood jadi kayak cumi di crispy, terus ikan asin di crispy, Jadi tapi untuk nggak asin. seafood tapi Betul. bukan diasin, tapi dikeringkan memang Betul, ya, terus menjadi ditepung. kerupuk-kerupuk gitu. Betul, seperti itu. Berjalannya waktu, akhirnya saya menemukan formulasi sendiri untuk bisa memulai sendiri ya di risol ini. Jadi banyak perjalanan itu, setelah dari itu kita bikin namanya apa namanya, sempat dulu bikin ngelapak otak-otak itu, otak-otak yang digoreng itu. Iya, otak-otak ikan itu ya. Betul. Setelah itu saya beralih ke risol karena saya melihat risol ini memang orang-orang itu memandangnya jajanan pasar. Iya. Apa sih jajanan pasar? Paling berapa sih? Tapi orang belum tahu peluangnya kalau misalkan membuat risol ini, dari satu biji itu kita bisa marginnya lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Karena sudah saya analisa, sudah saya track dari awal sampai akhir HPP dan sampai harga jual hingga kemitraan. Teman-teman yang mitra saya juga bisa sampai 50%. Seperti Sampai itu. 50%, luar biasa. Tapi dari cerita yang tadi, semulanya itu mulai jualan yang seafood dikeringkan itu. Mungkin Betul. ada namanya, boleh disebutkan? Waktu itu Nama namanya ibu apa? saya, Bu Naning. Oh, Bu Bu Naning, Naning. snack seafood ya. Oh, Jadi gitu. memang dari Lamongan, kita dari binaan dari dinas Perindak sama dinas koperasi. Berjalan waktu, saya beralih sempat juga handle teman-teman untuk kafe dan juga akhirnya ke risol ini. Satu garis yang bisa saya ambil itu Iya, itu tadi yang saya bilang, kita jangan lelah belajar. jangan lelah belajar. Jangan lelah belajar itu dimaksudkan kalau misalkan kita sudah sampai di titik ini merasa oh ini cuan banget nih, udah ngalir terus, jangan sampai berhenti ini aja. Soalnya memang dari fundamental marketing itu dinamis dari yang awal itu marketing 1.0, 2.0 sampai sekarang itu karena sudah memang selalu berkembang berarti betul, ya. sudah 6.0. 6.0 itu pemanfaatan AI. Jadi artificial intelligence itu misal contoh gini Mbak Indah. Sekarang bikin lagu nggak usah pakai aransemen kayak Eka Gustiwana gitu, Iya. yang banyak itu nggak usah. Yang kedua, bikin video nggak seperti teman-teman produser yang di TV9 itu, nggak usah. Hanya kita belajar di AI, ya tekunin aja. Akhirnya jadi lagu, akhirnya jadi video, akhirnya ya kayak gitulah. Seperti itu. Oke, tapi bagaimana ceritanya mulai dari Bu Naning seafood snack oke. tadi itu beralih ke Resulters ini? Apakah tiba-tiba kepikiran, kok kayaknya saya pengen bikin mungkin atas nama saya sendiri atau mungkin Oke. kepikirannya gimana waktu itu? Awalnya memang dari perjalanan itu, dari bikin snack seafood, memang saya tidak leluasa untuk mencurahkan, mengatur satu, mencurahkan energi sebagai marketing saya di situ, karena memang feeling ataupun intuisi saya untuk menyebarkan produk itu kan lebih besar keinginannya. Setelah itu saya bilang sama ibu, Bu, mohon izin kalau misalkan saya bikin produk sendiri seperti itu. Akhirnya saya lepas, ibu bikin sendiri, masih tetap jalan itu. Saya bikin sendiri. Jadi bukan stop, tapi memang menambah istilahnya, tapi untuk diri sendiri. Oh iya betul. Iya. Tapi juga saya sedikit-sedikit bantu sama ibu. Setelah itu bikin namanya otak-otak Guk Maman. Jadi di Pantura itu, di Lamongan itu, saya disupport sama mentor, mentor saya yang ada di Pantura Lamongan itu. Iya. Sempat ikut mentor ini untuk handle cafe. Dulu saya sempat memanage cafe yang beliau punya di Dalegan, Pasir Putih itu. Setelah itu dibilang, Mas, kalau misalkan sampean segini-gini aja, cuma jadi karyawan. Cuma jadi karyawan. Ayo, saya support. Nah, dari situ kan membara lagi nih. Membara lagi. Semangat lagi. Akhirnya kita meeting, bertubi-tubi meeting, kita temukan yang namanya otak-otak itu. Otak-otak, setelah itu sudah ada 5 titik, 5 lapak. Ya,
qadarullah memang harus mendalam ya. Kalau misalnya Harus mendalam. meskipun Oke. UMKM, tapi kita harus analisanya mendalam Oke. tentang strategi kedepannya seperti apa. Jamaah Kopdar, ini saking senangnya ya. Ini Mas Idam belum saya suguhi minuman ala Kopi Darmo loh ini ya. Saya Sebentar. belum ngopi juga. Bentar saya ambilkan. Ini sudah disiapkan spesial ini ya Siap, untuk siap. seluruh narasumbernya Kopi Darmo. Nah, Siap. ini Mas Idam harus merasakan nih ya. Mantap. Nah, ini Masya dianggap Allah. seperti di rumah sendiri nih ya. Waduh, kalau di rumah sendiri saya ambil sendiri. Ambil sendiri, ambil jajannya sekalian kalau di rumah sendiri ya. Oke, nah Mas Idam, ini kita masih melanjutkan lagi. Kita ta'aruf lagi nih sama yang namanya Boleh, Resolvers, silakan. biar kita nanti kenal dulu. Oh, bisnisnya seperti ini, analisanya sudah sejauh ini. Boleh dilanjut Mas Idam? Untuk Resolvers itu memang awalnya saya itu validasi dulu. Jadi sebelum melangkah satu bisnis memang apa ya, diharuskan itu analisa 5 langkah 10 langkah ke depan itu seperti apa. Contoh kayak pertama, Contohnya? kita menentukan itu segmen pasar kemana. Oh, segmen Segmen pasarnya. pasar contoh. Ini risol ini biasanya disukai sama ibu-ibu. Misalkan karena belinya di pasar dan lain-lain. Tapi dari kita sendiri, dari saya sendiri itu menentukan ini bisa dinikmati sama Gen Z. Gen Z. Anak-anak. Jadi segala umur bisa berarti ya? Segala umur bisa. Kenapa saya memilih ibu-ibu dan Gen Z? Karena demografi sekarang kan Gen Z banyak. Yang kedua, penentu kebutuhan yang ada di rumah tangga itu ibu-ibu. Iya, ibu-ibu yang belanjanya biasanya ibu-ibu. Ya ini intermezzo, kalau misalkan ibu-ibu belanja itu berbeda sama bapak-bapak kalau belanja. Misalkan masuk di minimarket, satu tujuannya adalah katakan gula, kopi, jajan. Bisa semuanya nanti diambil ibu-ibu. Oh, itu kalau ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, Kalau bapak-bapak? Kalau bapak-bapak ya kalau gula, kopi, jajan udah ambil bayar. Nah, kalau Oke. ibu-ibu kan kita menganalogikan yang nggak penting dan nggak perlu dibeli pun dibeli. Iya. Nah, kita memposisikan kalau kita itu biar eye catch sama apa ya? Kalau dalam marketing itu sense marketing atau indera penciuman di marketing itu dimainkan. Jadi baunya atau aromanya risol ini bisa membuat ibu-ibu ataupun orang yang melewati katakan di depan lapak itu langsung noleh. Jadi ada distract, wah apa ini kayaknya sepertinya enak ini, seperti dibeli seperti itu. Nah itu di segmen apa namanya kita menentukan segmentasi pasarnya seperti apa. Yang kedua itu kata Mbak Indah tadi, apakah modal dibutuhkan? Sebenarnya modal itu nomor 8. Justru di nomor 8. Nomor 8 menurut saya. Kalau Oh, nomor iya. 1 itu tadi analisa, yang kedua itu kita validasi pasar itu, misalkan nih, bikin risolnya ini kita cobain ke 10 orang. Katakan Mbak Indah, teman-teman, tetangga. Dari 10 ini yang mengatakan ini enak nggak enak siapa? Tapi disclaimer dulu, jawaban yang jujur ya. Oh, jangan peres berarti ya. Jangan. Iya, karena dikasih kan, oh enak ini, jadi kan meracuni dan menjebak kita nanti. Iya, oh Menjebak begitu. kita. Iya. Jadi jangan, ini saya bilang sama tetangga, ki ojo di api-api norek. Ini harus benar-benar. Oke. Jadi, oh ini mas, ini terlalu kecut. Oh ini mas, terlalu manis. Ini mas, terlalu oke. Saya rangkum. Akhirnya saya menemukan yang ultimate resepnya ini saya kunci dan akhirnya dicobain lagi. Semuanya oke. Ketika itu saya coba jualan by WA. Teman-teman sendiri dicobain. Kita memang awalnya sih berani untuk burning. Burning itu kita salah satu bentuk promo kita untuk mempromosikan risolnya. Misalkan ini, coba ini punyaku. Dicoba, ketika validasi pasar oke, saya bikin yang massal. Seperti itu. Setelah bikin yang massal, kita pikirkan, selagi ini jalan ya, kita pikirkan sisi marketingnya. Nah, ini sisi marketingnya yang kadang sering terlupa oleh jamaah Kopdar. Ini boleh kita langsung belajar ini sama Mas Idam. Saya juga masih belajar juga. Banyak teman-teman
yang menjadi mentor saya mengingatkan, Mas jangan terlalu berfokus pada produk. Memang produk itu kalau saya bilang itu kalau usaha F&B itu kalau saya pribadi bilang tidak wajib enak, tapi diharuskan enak. Oh, Karena yang berbeda wajib, ya? ya, karena kalau yang wajib itu sholat. Oh, Masya Allah, Gitu. iya betul, tidak Karena salah ini. gimana kita semua itu masalah rasa. Food beverage itu kalau misalkan masalah rasa sudah nggak kena, ya udah nggak akan balik. Begitu. Karena kadang juga Betul. selera ya kalau dari F&B ya. Kalau F&B itu selera karena kan dia pingin nyoba nih, kita ingin nyoba risol ini ketika dia tidak sesuai sama ekspektasi yang ada dikatakan di sosmed, katakan temennya atau siapa, dia nggak akan balik. Iya, langsung Kayak gitu. kecewa gitu ya. Udah sekali Betul. beli aja, nggak mau beli seperti lagi. itu. Terus juga apa namanya? Kalau misal kita lebih jauh lagi dari sisi marketing itu, tadi kan jangan bertumpu pada produknya. Memang betul produk itu awal. Itu karena marketing 1.0 tentang produk. Yang kedua itu tentang kebiasaan, kebiasaan pasar. Jadi kita mengajak itu menyerupakan produk kita itu dengan kebutuhan si audiens atau si pelanggan. Misalkan saya menjadikan risol ini teman nugas kalian. Jadi kan jadi ada selanya ini kalau produk kita masuknya itu di saat apa gitu ya? betul. Kayak misalkan ada tagline itu yang berfokus pada produk, ada tagline yang berfokus pada kebiasaan. Nah, seperti itu. Kalau kita mengambilnya kepada kebiasaan orang, marketing 2.0-nya seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi ya kita banyak belajar di Google banyak, tinggal kita mengkaji dalam seperti itu. Kalau yang saya lakukan ini memang Resoldiers ini baru Januari kemarin, Mbak. Baru Januari kemarin, tapi memang menggodoknya kita untuk analisa, validasi dan lain-lain 2 bulan. 2 bulan, berarti mulai dari akhir tahun kemarin ya? Akhir tahun kemarin kita analisa sehingga menemukan ini 2 bulan. Nah setelah itu saya menerapkan di sosmed itu dikencengin salah satunya memang saya ngencenginnya di Instagram. Di Instagram itu sebagai etalase saya untuk memasarkan Resoldiers ini biar bisa menyebar ke mulut teman-teman seperti itu dari Instagram. Setelah itu kita masuk ke supply ke teman-teman di kafe seperti itu. Jadi sebagai pelaku usaha itu jangan terpaku pada grup-grup UMKM saja Ya, karena jangan terpaku. karena di grup UMKM ya juga UMKM. Oh begitu. Iya, jamaah kopdar. Wah, pastinya sekarang ini ya jamaah kopdar yang lagi ada di rumah atau mungkin yang lagi ada dimanapun ya karena bisa streaming lewat YouTube. Nah pasti ini udah mulai nyiapin camilannya karena obrolnya sudah semakin semangatnya, semakin memanas lagi. Semakin daging lagi. Bagaimana cara untuk kita sebagai pelaku-pelaku bisnis, apalagi yang UMKM atau mungkin yang baru memulai bisnisnya ini, bagaimana untuk mengembangkan bisnisnya. Kita belajar lagi untuk strateginya ini. Mulai dari analisa tadi ya yang pertama, sudah analisa lalu ini mulai poin ke strategi-strateginya ini Mas Idam. Oke. Untuk strateginya sih memang fundamental saya itu relasi. Satu relasi. Jangan remehkan ketika teman-teman jamaah kopdar di sini itu ketemu orang. Misalkan orang tersebut itu secara looks ataupun outfitnya kurang, tapi ternyata dia sebagai rezeki kalian. Jangan sampai jangan menilai orang dari sampulnya tampilan. dulu. Betul. Karena saya pernah mengalami juga, memang saya suka ketemu sama orang baru, ngobrol, katakan kalau misalkan di warkop pun orang nggak kenal itu ya saya ajak ngobrol tipis-tipis, ternyata orangnya seperti ini. Kalau misalkan tidak mau diajak ngobrol ya sudah saya berhenti. Akhirnya
tahu tipikal orang seperti apa, seperti apa. Nah, jangan menilai orang itu dari situ karena siapa tahu dia rezekimu. Nah, itu dari relasi ya. Memang Relasi. pertama relasi. Untuk strategi selanjutnya memang secara teknikal saya belajar di apa ya? Untuk pemasarannya secara media sosial. Media sosial itu balik tadi ke yang Instagram itu ya, ya. Instagram, terus TikTok saya itu tipis-tipis sih, masih belum. Karena etalase saya tumpahkan di Instagram. Terus juga dari situ juga yang relasi yang saya kenal, saya follow up. Terus juga yang teman-teman katakan, jangan lupakan teman-teman, katakan teman SD, teman SMP, teman SMA. Itu bisa jadi teman-teman kalian bisa menjadi mitra kalian. Seperti biasa. Ya memang apa ya, klise kata orang banyak, tapi memang dari saya sendiri pernah dan membuktikan seperti itu. Bisa jadi rencananya kan bakal sering ke Surabaya, terus teman-teman yang biasanya saya ajak ngopi itu, loh Mas, aku tak mesen ini. Akhirnya kita ngopi sambil cuan. Wah, itu ya, di situ pundi-pundi cuannya ya. Ngopinya cuma 5.000, cuannya banyak. Katanya seperti gitu. itu. Jadi memang ada lagi kalau misalkan kita mendalami lagi di dalam apa namanya, beriklan itu bisa di Facebook Ads atau Meta Ads itu bisa belajar lah. Saya dulu sempat belajar di situ, sempat bergelut di situ, jadi sedikit banyak ya bisa lah seperti itu. Kan karena memang saat ini saya memang menggaungkan itu open franchise. Open franchise ini saya masukkan ke teman-teman targeting yang ada di Meta Ads. Kan sekarang jadi Meta ya. Meta Ads itu kan bisa menyabang ke metanya sendiri, si Facebook sama si Instagram, kayak gitu. Ya sambil ulik-ulik lah. Oke, jadi memang harus diperluas, tidak hanya di-share-nya di grup-grup UMKM saja, tidak cuma di teman yang kenal-kenal saja. Tapi kalau memang di HP-nya ya, di handphonenya atau mungkin di gadgetnya ada 1000 kontak, kalau bisa semuanya dikirim, kenapa enggak gitu ya? Why not? Karena kita nggak pernah tahu, kadang pintu rezekinya ini ada di sebelah mana gitu. Jadi kita gedor-gedor semua ini pintu-pintunya. Nah, oke, kita belajar lagi dari Mas Idam. Mas Idam, kadang kalau misalnya kita atau mungkin saya sendiri kalau ngelihat nih ya, kalau mau mulai bisnis itu bingung. Kita harus suka gak sih sama produk yang akan kita jual, atau oh boleh kok kita nggak seberapa suka sama produknya sendiri, tapi kalau memang target pasarnya bagus, why not? Nah, tipsnya nih bagaimana Mas Idam? Kalau case-nya seperti tadi, bingung, apakah saya harus suka dulu atau enggak? Gini, kalau saya melihat itu passion satu ya, kalau saya sendiri ya, passionnya di mana? Passionnya di mana? Passionnya di mana? Kalau saya kebetulan ini di F&B, passionnya itu sedikit bisa masak, sedikit bisa bikin minuman. Jadi saya sempat handle cafe itu, akhirnya saya bikin sendiri. Nah, passion ya satu. Yang kedua, jangan idealis dengan produk yang kita inginkan. Misalkan gini nih. Iya. Sekarang dulu kan pernah ada. Sekarang itu ada Milo kepal, es kepal Milo. Es kepal Milo. Aku mau ini, langsung bikin 12 tenan. Di mana? Gitu ya. Memang ada yang bilang itu bisnis F&B itu adalah momentum bisnis. Momentum bisnis. Katakan momentum bisnis itu kita dari satu momentum bisa jadi itu cuma 3 bulan. Bisa jadi cuma 6 bulan atau cuma 1 tahun. Nah, dari momentum itu kita jor-joran di situ untuk ngeruk cuan sebanyak-banyaknya. Itu momentum bisnis. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang kedua, kalau misalkan kita mau sustain bisnis, kita jangan lihat di momentumnya, tapi kita melihat di kebutuhan pasar seperti apa. Contoh, bukan di F&B aja. Contoh kayak misalkan kawan saya itu berjualan inline, itu yang pertama itu dagang besi, terus juga dagang wallpaper. Dilihat
ini kebutuhannya itu adalah di sini, di sini, di sini. Ketika sudah dianalisa, sudah di istilahnya kalau coro Jawa dipetakan satu-satu, disisir, ternyata banyak loh yang butuh ini. Oh. Jangan jangan idealis maksud saya. Oh, begitu. Terus satu caption yang saya pernah baca dari teman-teman itu, Iya. idealkan idealisme. Oh, idealkan idealisme. Maksudnya? Maksudnya gini, kalau kita idealis tapi nggak ideal sama pasar, sama aja bohong gitu sama ya. aja bohong. Kita bikin produk bagus dan lain-lain, promosi, tapi nggak ada yang beli kan. Kita capek di sini, buang-buang uang di sini. Capek-capeknya untuk hanya produk yang untuk momentum saja. Mungkin bisa jadi bagus kalau kita akan meraup, akan banyak sekali keuntungan-keuntungan saat mungkin waktu itu es kepal Milo memang lagi viral, tapi belum tentu menjadi yang sustain atau berkelanjutan. Begitu ya Mas Idam. Jawab dari siapa yang tadi memang relate ya, memang merasa wah iya nih, saya juga kadang merasa seperti itu. Bisnis baru berjalan mungkin 1-2 bulan atau mungkin yang sudah 3-6 bulan, tapi di tengah jalan tiba-tiba ini Mas Idam ya merasa wah kok sudah nggak semangat, kok sudah lemas gitu ya, sudah nggak ada motivasi untuk melanjutkan atau mungkin ngerasa bisnisnya ngestak. Nah gini, antara memang sudah kehilangan motivasi atau bisnisnya ngestak ini Mas Idam. Nah kalau misalnya dari Mas Idam sendiri, apakah ada solusi kalau kita ada di case seperti itu? Ada sih, kalau saya sendiri itu kita nyambung yang tadi ya, kita menjalin relasi itu jangan lihat siapa yang dijalin, melihat orang tadi ya. Yang kedua, temukan mentor. Temukan mentor. Nah, bagaimana ya? Di mana kita bisa menemukan seperti itu? Sebenarnya banyak komunitas-komunitas pengusaha itu, kita searching aja, katakan komunitas A ini kita cocok nggak, kalau nggak cocok ya udah kita lihat lagi yang B sesuai sama bisnis yang akan dijalani. Misalkan saya yang dari Lamongan ini ikut dari TDA di Lamongan, seluruh Indonesia kan ada TDA. TDA tangan di atas ya? Tangan di atas, betul. Jadi saya kebetulan tergabung di TDA juga di Lamongan. Di situ banyak sekali teman-teman itu yang saya respect, hormat sama yang ada di Lamongan itu. Teman-teman ini teman biasa, suka ngopi, tapi cuannya per bulan tembus 2M, 3M kayak gitu. Wow, Masya Allah. Seperti itu. Langsung merinding ini sayanya. Ya saya, jadi itu, ketika kita malas sudah menemukan keadaan stuck itu, kita temukan relasi. Relasi yang bisa dijadikan mentor, seperti itu. Karena relasi itu salah satu cara silaturahim kita untuk memperluas rezeki. Bisa jadi kayak saya misalkan ke Surabaya tidak ada agenda dan lain-lain, akhirnya diminta, Mas kita di sini dong, oke kita jalan, seperti itu. Bisa jadi yang kita pikir itu mungkin saat itu tidak penting, kedepannya mungkin jadi penting. Mungkin jadi penting. Nah, jadi penting itu mungkin jadi cuan. Oh, mungkin jadi penting, mungkin kedepannya lagi jadi cuan justru. Tapi kita melihat sisi prioritas dulu ya. Iya, relasi dulu. Ya, prioritasnya katakan saat itu tugas kita untuk bisnis dalam hari itu sudah selesai, mungkin kita bisa free, baru kita jalan. Kalau misalkan kita dalam kayak misalkan saya tadi ini ngirim dari teman-teman mitra yang ada yang di Resoldiers ini, kalau misalkan belum selesai ya saya belum ngontak teman-teman untuk ngajak ngopi gitu. Kebetulan kan tadi kan saya sekalian ngirim ke mitra yang ada di Gersik juga yang ada di Surabaya. Yang Surabaya ini kebetulan punya kafe yang ada di Malang. Oh, begitu. Dokter luar biasa. Dia punya kafe di Malang. Kebetulan di Surabaya, sekalian saya antar ke sini. Seperti itu. Balik lagi tadi ke silaturahmi itu, ya merinding juga memang kita di sini. Kalau kita nggak sering-sering silaturahmi, tapi silaturahmi yang berkualitas ya. Yang berkualitas. Yang berkualitas maksudnya, ya Surabaya ojo gibah. Bukan gibah, tapi bagaimana supaya nanti manfaat ini. Gibah, kalau misalkan kita gibah bisnis, kalau plesetan kita ya, kalau di warkop sama teman-teman pengusaha, gibah bisnis itu biasanya kalau kita
menilai usaha orang atau menilai permasalahan orang itu bisa mencarikan solusi daripada kita mencari solusi masalah kita sendiri. Oh, justru kadang seperti itu Jadi ya. katakan gibah ini ada 3 orang. Piye Bisnisnya. penjualanmu piye kayak gini menurun karena ada kompetitor dan lain-lain. Mungkin kompetitormu lebih murah, mungkin kompetitormu itu value-nya lebih banyak. Mungkin kompetitormu itu meniru kamu tapi produknya ini lebih top daripada kamu. Misalkan seperti itu. Ayo kita ulik. Nah, makanya ngopinya itu di situ. Ngopi yang berkualitas justru. Jadi ya. kayak di Kopi Darmo ini kan saya suka juga ya, karena memang ya ada kopinya, ada ngobrol pintarnya juga di sini. Seperti Betul. itu. Karena memang kopdar bareng orang-orang pintar Insya Allah, gitu. insya Allah. Insya Allah. Nah, Mas Idam, ini kalau misalnya nih ya, kadang ini ada jamaah kopdar yang ingin memulai bisnisnya tapi sudah nggak mau pusing-pusing, nggak mau ribet-ribet yang namanya memikirkan analisa, strategi pasar, pengen jadi franchise-nya ini Resoldiers misalnya. Bagaimana caranya Mas Idam? Bisa apa nggak ini? Bisa banget. Karena memang saat ini Resoldiers membuka kemitraan untuk memperluas teman-teman bisa cuan bareng sama Risol kekinian di sini. Jadi bisa aja di Instagram kami ya. Iya, namanya Resoldiers. Jadi RISOLDIERS. Jadi pasukan Risol. Pasukan Risol. Jadi memang saya menganalogikan ini pasukan Risol saya harus bisa kemana-mana seperti itu. Harus bisa kemana-mana. Nah, kira-kira untuk margin atau mungkin skema keuntungannya boleh di-spill tipis-tipis gak nih sama Jawa Kopdar? Boleh. Sebenarnya ada katalog kemitraan. Ada katalog nanti kemitraan saya sendiri. Berarti share nanti ya. info selengkapnya kalau memang mau ke Instagramnya di Resoldiers @Resoldiers RISOLDIRS. Jadi paket kemitraan kita masih ada 3 paket sih. 3 paket? 3 paket itu tanpa boot, terus paket gold sama platinum. Sama platinum. Bedanya? Memang dari equipment-nya aja sih. Oh, memang tambahan-tambahannya saja yang berbeda. Tapi risolnya sama berarti? Sama semuanya. Tinggal kita gini, biasanya orang itu akan memulai itu akan berpikir dulu. Berpikirnya kalau misalkan, oh saya maunya ini coba dulu, boleh kalau kita coba dulu, kita aturkan. Atau mungkin, Mas kalau misalkan saya tanpa boot bisa apa tidak? Oh bisa. Kalau misalkan kita dengan boot, tapi bootnya yang biasa aja bisa nggak? Oh bisa. Jadi bisa di custom kalau misalnya di Kalau dari kami memang semua bisa dikomunikasikan, ataupun mau yang ultimate besar seperti yang ada di mall-mall itu, kami bisa buat juga. Bisa buat juga. Jadi kalau lihat Jawa Kopdar, wah ini Mas Idam sudah banyak sekali ya ilmu-ilmu atau mungkin daging-daging yang sudah kita sharing bareng-bareng ya barusan. Nah, kalau misalnya terakhir ini boleh dong dikasih nanti mungkin tipsnya atau mungkin tadi yang belum di-spill nih ya untuk skema keuntungan dari Resoldiers sendiri dan juga bisa nyampaikan motivasi dan pesan-pesan untuk Jawa Kopdar yang ada di rumah. Silakan Mas Idam. Untuk pertama sih fundamental secara bisnis itu yang Indah bilang tadi itu kan, kalau misalkan malah seperti apa? Yang pertama memang kita relasi, temukan mentor biar kita terarah on the track. Yang pertama seperti itu. Yang kedua jalin terus silaturahmi, entah itu by phone ataupun by chat. Yang penting kita itu eksis. Satu eksis itu bikin kita itu dilihat, oh ternyata Indah ini gini. Jadi kan sempat spill, oh Mas kalau misalkan saya mau mulai usaha lagi, katakan tadi bilang silky pudding, oh bisa juga gak apa-apa, dihajar aja dulu seperti itu. Mulai aja dulu, jangan sampai kita terbatasi sama pikiran-pikiran kita. Terus lanjut ke balik lagi ke Resoldiers ini, kalau misalkan teman-teman semua di jamaah Kopdar ini pingin banget untuk cuan bareng sama Resoldiers, ini ada skema keuntungan, juga ada skema untuk menjadi franchise kita, ada di 3 paket. Jadi yang pertama itu paket tanpa boot yang paling murah itu 2 jutaan bisa ngomset jutaan dalam 1 bulan. Cuman 2 jutaan. Itu memang tanpa boot karena ini saya setting untuk yang semua teman-teman mitra itu paling murah. Karena
saya juga berkaca dulu sebagai UMKM yang mengawali itu memang agak berat kalau misalkan kita mengeluarkan uang terlalu besar. Kalau misalkan kita agak expert sedikit, terus Mas kalau misalkan mau ada bootnya seperti apa, bisa ini ada di paket gold. Paket gold ini cuma 4 jutaan aja. 4 jutaan aja. 4 jutaan bisa ngomset lebih dari yang tadi. Karena memang stoknya kita banyakin. Juga dapat bootnya seperti itu. Ada juga nanti yang paket platinum. Kita memang ada 3. Paket platinum ini cuma 6 jutaan. Di 6 jutaan ini sudah teman-teman sudah siap tinggal berdagang, tinggal berjualan. Hanya cukup mencari tempat strategis. Hanya mencari tempat strategisnya, sudah bisa dapat all in-nya ya. Betul. Dapat bootnya, dapat stoknya juga, dan sama spesialnya semua equipment-nya. Semuanya lengkap di sini. Oke. Siap. Jadi kalau untuk ROI kita itu lebih tinggi dari teman-teman yang lain itu karena memang kita menjualnya tidak terlalu mahal untuk mendapatkan repeat yang cepat. Oh, jadi perputarannya akan lebih cepat dengan menekan lebih kecil sedikit ya. Jadi kami di Resoldiers ini untuk keuntungan memang tidak terlalu banyak karena memang kita berbagi keuntungan sama mitra. Seperti itu. Kita membuat Resol sendiri ini bisa saling bermanfaat sama teman-teman yang lain. Jadi apa ya? Bisa jadi seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi marginnya itu hingga 60%, 50-60%. Seperti itu sih. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kita terbatas untuk pembahasan di sini. Bisa japri atau DM saya di Resoldiers di Instagram @resoldiers RISOLDIERS. Jadi DM, Mas kalau misalkan saya mau ini seperti apa bisa. Bisa langsung komunikasi dengan Mas Idam. Terima kasih banyak Mas Idam. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir ke studio TV9 untuk sharing-sharing ilmu yang kadang kita nggak pernah tahu. Oh, kalau kita sudah kehilangan motivasi itu ternyata yang dicari bukan ditambah modalnya, bukan ditambah apa, tapi ditambah support sistemnya melalui mentornya tadi. Karena ternyata dari support yang dibuat dari mentor itu bisa membuat bisnis kita bisa menjadi lebih berkembang. Oke, Jamaah Kopdar, mungkin yang tertarik untuk cuan bareng Mas Idam bisa langsung kunjungi Instagramnya di Resoldiers @RISOLDIERS. Nah, langsung aja DM ke sana ya, langsung DM ke Mas Idam, tanya-tanya langsung custom-customnya gimana, bisa apa enggak, pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini.